Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat IMC, di mana saja kalian berada pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah online pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentunya sangat luar biasa dan dahsyat ya. Haleluya, kita masih mensyukuri, kita masih ibadah online, ya tetapi Tuhan itu baik sekali. Nah, kita langsung saja masuk kepada tema daripada pagi hari ini, yaitu call out of darkness into His wonderful light. Call out of darkness into His wonderful light. Dipanggil dari kegelapan, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang sebelumnya, sebelum di dalam Kristus adalah orang-orang yang ada dalam belenggu dosa, yang terikat, ya, yang ada di dalam kegelapan, tapi oleh kasih karunia dan oleh anugerahnya, setiap kita yang percaya, sekarang kita sudah tidak tempat gelap lagi, tetapi kita ada di dalam terangnya yang ajaib. Ini adalah satu integritas bagi kita. Ini adalah satu hal yang istimewa bagi kita. Karena semuanya ini dilakukan oleh Tuhan Yesus lewat karya salib. Sehingga setiap kita sekarang menjadi orang-orang yang berbeda. Nah, saudara, mengapa saya katakan kita punya integritas? Kita adalah orang-orang yang istimewa. Kita langsung saja lihat kepada ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lihat, kamulah bangsa yang terpilih, ya. Kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipanggil keluar, ya. Kita adalah imam-imam yang berkerajaan, ya, the royal priesthood. Kita adalah imam-imam yang berkerajaan, ya. Dan kita orang-orang yang dikuduskan, bangsa yang kudus. Dan kita adalah kepunyaan Allah sendiri. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa sekali, ya. Nah, tetapi dari segala sesuatu itu tadi, dari dipilih, dijadikan imam, dijadikan bangsa yang kudus, jadikan umat kepunyaan Allah sendiri, dengan satu tujuan tentunya. Tujuannya supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, kita supaya bisa memberitakan, ya, memproklamirkan, mendeklarasikan perbuatan-perbuatannya yang besar kepada kita. Apa itu? Termasuk salah satunya yang paling penting, ya, karena tidak ada satu hal yang luar biasa, tidak ada sesuatu hal yang paling penting, tidak ada sesuatu hal yang paling dahsyat dalam hidup ini kecuali adalah keselamatan jiwa kita, ya. Karena kita pun punya segala-galanya, tapi kalau kita tidak punya keselamatan, apa artinya segala-galanya yang kita punya? Ya, everything will be nothing. Oleh sebab itu, perbuatan-perbuatan yang besar yang Allah sudah lakukan kepada kita, supaya kita sharekan, supaya kita proklamirkan, supaya kita deklarkan, supaya kita bagikan kepada orang lain yang masih di dalam kegelapan tentunya. Orang lain yang masih belum tahu, belum mengenal, belum sadar akan arti sebuah keselamatan yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan sampaikan ini kepada kita untuk mengingatkan setiap kita. Supaya setiap kita orang-orang percaya, supaya kita tidak stay in the comfort zone, tidak tinggal dalam zona aman, tapi mulai bergerak, saudara. Untuk apa? Supaya rencana Tuhan ini jadilah, ya. Sebab keselamatan ini adalah keselamatan bukan untuk kita saja, ya, bukan untuk segolongan orang saja, tetapi hati Tuhan, keselamatan ini ingin supaya setiap manusia itu diselamatkan. Sebab neraka dicipta bukan untuk manusia. Halo, neraka dicipta bukan untuk manusia. Ya, neraka bukan untuk kita. Ya, kita sudah disediakan tempat yang indah. Oleh sebab itu, Tuhan ingin supaya setiap kita bisa masuk ke dalam rencananya. Kita lihat kembali sejarah bagaimana,
ya dari awal penciptaan sampai kejatuhan manusia, bagaimana ya Tuhan berusaha, Allah itu berusaha untuk menyelamatkan kita dengan cara yang luar biasa sekali. Ya, apakah itu juga lewat para nabi yang ada sampai pada puncaknya, sampai dikirimnya anaknya yang tunggal, sehingga supaya setiap yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan itu. Saudara, ini adalah demonstrasi daripada kasih Allah kepada umat manusia. Ya, kita ini orang yang jahat, orang yang berdosa, tetapi diberikan sesuatu hak yang istimewa. Ya, pagi hari ini kita melihat firman Tuhan ini sungguh luar biasa sekali. Nah, kemudian kalau kita melihat kembali ya kepada rencana daripada keselamatan ini, bagaimana ketika Allah itu ya reincarnated hidupnya, dirinya menjadi manusia ya di dalam Kristus Yesus. Nah, kemudian bagaimana dia harus menyelamatkan kita, bagaimana dia harus mengorbankan hidupnya, bagaimana dia kemudian terus memberikan kepada kita, yaitu the Great Commission atau amanat agung, supaya setiap kita pergi, supaya setiap kita boleh mengamalkan kasih ini, boleh menyelamatkan setiap orang-orang yang masih belum terselamatkan. Ya, kita lihat dulu ayatnya. Yesus mendekati mereka pada Matius 28 ayat 18. Dia katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, segala kuasa. Ya, ini dia katakan sebelum dia terangkat naik ke surga ini. Dia katakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ya, baik di langit maupun di bumi. Ya. Kemudian apa? Karena itu pergilah. Ya, karena itu pergilah. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, tidak ada satu hal yang bisa kita hindari dalam hal ini. Sebab apa? Keselamatan kita adalah karena anugerah. Keselamatan kita adalah karena kasih. Nah, oleh sebab itu Tuhan sekarang juga minta kepada kita, kalau kita sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma, kita diminta supaya kita jangan jadi orang-orang yang egois. Jangan jadi orang-orang yang selfish, orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Karena saya sudah selamat, ya sudahlah. Ya, kita nikmati aja sendirilah. Ya, kita enjoy sajalah dengan keselamatan kita. Tuhan tidak seperti itu. Tapi dia ingin supaya kita pergi. Dan inilah the Great Commission. Inilah amanat agung yang harus dikerjakan. Pertanyaannya sekarang begini. Memang ini adalah amanat. Ya, amanat agung yang harus dijalankan. Ya. Maka saudara, kalau kita lihat bagaimana ini amanat begitu dahsyatnya. Kuasa ini waktu diproklamirkan, dideklirkan begitu dahsyatnya. Sehingga sampai hari ini sampai kena kepada kita juga. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kena dampak daripada efek ya, daripada amanat agung ini. Dan kita lihat bagaimana ya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Ya, mereka sampai saudara masuk ke hutan-hutan, masuk ke daerah-daerah yang terisolasi, ya, yang terisolit, masuk kepada suku-suku terasing. Ya, kemana saja, di mana saja mereka berada, mereka tinggalkan ya negaranya, mereka tinggalkan segala ya apa yang mereka punya. Ya, mereka masuk, ya saudara, luar biasa sekali. Saya habis baca banyak kesaksian ya dari seorang yang orang dari Amerika masuk ke lembah Papua. Dahsyat sekali ya. Bagaimana dia memenangkan jiwa berapa ratus suku di sana. Sungguh luar biasa sekali. Dan mereka tinggalkan segala-galanya. Ya, sehingga mereka mau masuk hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang jauh dari peradaban dunia ini. Orang-orang yang terbelakang. Orang-orang yang masih kanibal waktu itu. Masih makan orang. Saudara, luar biasa Tuhan itu. Ya, dan ini karena kasih. Nah, tetapi di samping ada orang-orang yang terus menggerakkan ya untuk melaksanakan mentaati perintah ini ya. Karena ini perintah ini untuk siapa? Ya, ada juga yang berpikir bahwa perintah ini hanya untuk kalangan para hamba Tuhan. Ya, bicara hamba Tuhan mungkin saja bisa rasul-rasul, nabi-nabi, ya, apalagi penginjil-penginjil, apalagi gembala-gembala, apalagi guru-guru ya. Ya, itu 5 jawatan memang, ya kan? Tetapi kalau dikatakan di sini kepada setiap orang, ya, orang-orang yang dikuduskan, ya, supaya mereka ya, yang dipanggil keluar itu boleh memberitakan, berarti bukan cuma untuk 5 jawatan ini aja, bukan untuk 5
5 daripada fivefold ministry ini. Ya, 5 jawatan ini hanya untuk memperlengkapi, kita harus ingat itu. 5 jawatan dikirimkan oleh Tuhan untuk memperlengkapi kita, untuk mendewasakan kita. Nah, di samping 5 jawatan, kita juga diberikan Roh Kudus, ya, dan diberikan apa juga? Kuasa juga, ya. Diberikan kepadaku kuasa di surga dan di bumi. Karena itu kemudian Yesus kemudian perintahkan, ya, berikan amanat, pergilah, jadikan semua bangsa, ya, dalam menjadi muridku. Dan kemudian apa dikatakan? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Lihat ini. Ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pertanyaannya, ada yang berpendapat bahwa ini kan perintah kepada murid-murid. Nah, lihat dulu, saudara, mari kita lihat konteksnya. Ya. Kalau kita ngomong pada murid-murid sampai pada akhir zaman, ya. Akhir zaman sekarang ini belum memang sejak Kristus datang, Roh Kudus dicurahkan, itu termasuk sudah mulai masuk kita pada akhir zaman. Tapi sampai hari ini, ya, akhir zaman itu masih berjalan. Firman ini masih berjalan dan firman ini untuk kita. Maka itu tadi yang saya pertanyakan, apakah ini hanya untuk orang-orang tertentu saja? Apakah hanya ini untuk 5 jawatan itu tadi, ya, rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru-guru, ya, atau untuk kita semua? Ya, yang jelas ini adalah amanat untuk setiap orang percaya. Orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma. Yang sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Yang dikatakan tadi yang sudah dikuduskan. Menjadi umat milik kepunyaan Allah sendiri. Nah, sekarang setelah kita mempunyai hak yang istimewa, Tuhan juga inginkan supaya kita juga pergi. Supaya kita juga mulai mengamalkan kebajikan ini, mulai mengamalkan misi keselamatan ini, ya. Di samping untuk menyelamatkan, kita juga diminta untuk mengajar, yaitu memuridkan. Ya, jadi ada 2 misi di sini. Ya, di samping menyelamatkan jiwa yang terikat, yang terbelenggu dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk melepaskan mereka dari setiap ikatan dan belenggu kuasa kegelapan, merilis mereka, memerdekakan mereka. Kemudian kita memuridkan mereka. Ya, tentunya dalam hal ini, ya, meskipun kita lihat Tuhan Yesus pun juga sudah memuridkan, ya, yang ada dalam inner circle 12 orang aja, murid 12. Tapi satu pun juga masih ada yang mengkhianati dia. Kita tidak melihat yang negatifnya. Kita tidak melihat Yudasnya. Tapi melihat bagaimana yang 11 orang ini, meskipun Alkitab tidak menulis semua 11 itu bisa bekerja dengan efektif. Ya, beberapa saja, ya, Petrus, Yakobus, Yohanes, ya, itu yang paling menonjol sekali, Filipus dan lain sebagainya. Tetapi saudara, kita lihat bagaimana bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan ini tetap berjalan sampai hari ini. Ya, kemudian dari sana kemudian kita lihat bagaimana Tuhan juga menyelamatkan Rasul Paulus dan kemudian mengurapi dia, memakai dia secara dahsyat. Kemudian bagaimana dia terus berjalan terus sampai pada hari ini. Nah, pertanyaannya sekarang, seperti tadi yang sudah saya ajukan, bagaimana dengan kita? Come on. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang saat ini saudara sedang bersama-sama dengan saya. Di mana saja kalian berada. Apakah saudara saat ini bersama-sama di dalam rumah kalian masing-masing, atau sedang di jalan, ya, mengikuti ibadah online ini? Coba, sekarang kalau kita sudah menerima hak yang istimewa, sebagai orang berdosa yang sudah dibenarkan dan dikuduskan, ya, dijadikan menjadi ciptaan yang baru, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Pertanyaan sekarang, Dia memberikan amanat kepada kita. Sudahkah kita melakukannya? Coba lihat kanan kiri, saudara. Coba lihat, ya, teman saudara, ya, keluarga saudara. Ada banyak family kita, ada banyak keluarga kita, ada banyak teman kita yang mungkin masih belum pernah mendengar berita besar ini. Ya, belum pernah mendengar misi keselamatan yang dilakukan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Di mana misi ini, ya, di mana amanat agung ini sudah diperintahkannya kepada kita, sudah diberikannya kepada kita, diamanatkan kepada kita supaya kita pergi. Tujuannya adalah suku-suku, bangsa-bangsa, dan semua kaum golongan di mana saja mereka berada. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu sungguh sangat-sangat mengasihi kita.
Dia ingin rencananya tidak gagal dalam hidup kita. Tentunya kita punya free will masalahnya. Terserah kepada kita mau melakukan atau tidak. Keputusan, decision ada di tangan kita masing-masing. Ya, saya pun pada pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan. Karena saya juga terpanggil. Saya merasa terpanggil juga untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini. Saya hanya alat saja. Saya sama dengan yang lain-lain juga hanya alat saja. Dan saat ini mungkin kalian sebagai pendengar. Tetapi dari apa yang saudara dengar pada pagi hari ini. Yang Bapak Ibu yang kalian dengar pada pagi hari ini. Saya percaya waktu saya dulu juga mendengar. Kemudian Tuhan menyamar saya. Tuhan mulai memanggil saya. Tuhan memilih saya. Tuhan mengutus saya. Dan kemudian pada pagi hari ini pun juga ketika kalian juga mendengar. Saya percaya kalau kalian buka hati kalian. Tidak ada satu hal yang mustahil. Karena yang bergerak adalah Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita. Kita ini hanyalah alat-alat saja. Masalahnya sekarang bagaimana kita meresponinya. Ini yang penting Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita ingat. Saya tadi bicara tentang bawah kuasa. Ya, kita bicara tentang saksi. Saya rasa ayat ini adalah ayat favorit kita juga. Ya, ayat favorit saya juga. Dan ayat ini menjadi panduan juga bagi saya pribadi. Ya, yang dimana ini menjadi acuan saya. Ini yang menjadi fondasi bagi saya untuk bisa bergerak. Karena apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, dan saya percaya setiap kita yang sudah menerima karunia Roh Kudus, ya kita pun juga menerima kuasa. Ya, kuasa untuk apa? Menjadi saksi. Sebab tanpa Dia kita sebagai manusia, mampukah kita menghadapi roh-roh jahat? Mampukah kita menghadapi kuasa-kuasa kegelapan? Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita kuasanya menyertai kita, apa saja tidak ada yang mustahil bagi kita. Orang-orang yang diutus oleh Tuhan, orang-orang yang diutus untuk menjangkau bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Sehingga Injil ini harus diberitakan sampai pada kesudahannya. Sesudah itu Kristus akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput kita semua orang-orang yang percaya. Nah saudara, kita adalah orang-orang yang sedang menunggu kedatangannya. Tapi selama kita menunggu kedatangannya, kita pun juga tidak boleh berdiam diri. Kita mau bergerak. Karena Roh Tuhan yang ada dalam kita, Roh Kudus yang ada dalam kita, Dia adalah the active spirit. Spirit yang selalu aktif bergerak untuk membuat terobosan-terobosan. Untuk membuat apa yang menjadi rencana daripada Allah itu yang sudah mengutus anaknya. Itu jadi sehingga sekarang misi itu sudah diutuskan kepada kita. Supaya ini juga jadi dan setiap kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Untuk keselamatan umat manusia di akhir zaman ini. Sungguh sesuatu hal yang luar biasa sekali. Saudara, lihat ini. Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Ya. Peace be with you. As the Father has sent me, I'm sending you. Seperti Bapa mengutus aku sekarang mengutusmu. Seperti Bapa yang mengirimkan aku, sekarang aku mengirim kamu. Saudara, berarti ini bukan untuk orang-orang tertentu. Bukan untuk yang tadi saya katakan untuk ini untuk mereka-mereka aja, ya, yang biasa berdiri di atas mimbar, ya, para rasul, mungkin nabi, mungkin penginjil, mungkin gembala-gembala atau guru-guru. No. Ini untuk kita semua, ya. Ini untuk kita semua. Ini untuk saudara dan saya. Setiap kita dibekali, setiap kita diperlengkapi, setiap kita dimampukan, ya. Dan Tuhan sudah mengirimkan 5 jabatan kepada kita, ya, untuk memperlengkapi kita, untuk mendewasakan kita, supaya kita tidak seperti anak-anak, supaya mindset kita berubah, ya, supaya kita tidak sama dengan dunia lagi, supaya kita berubah sehingga kita bisa membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah, manakah yang bukan, ya. Dari situ saudara, kita akan bergerak bersama dengan Roh Tuhan yang menyertai kita, bergerak juga dengan apa yang firman ini juga sampaikan, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Ya, medan kita mungkin berbeda-beda, lahan kita mungkin berbeda-beda, tapi kita bicara tentang dari
Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, mungkin saat ini saudara, Yerusalem saudara di mana? Mungkin di dalam rumah tangga saudara, dalam keluarga saudara, ya dalam lingkungan sekitar saudara, tempat kerja, ya, tempat usaha. Ya, itu merupakan lahan-lahan kita. Itu merupakan daripada Yerusalem kita. Kita luaskan lagi ke seluruh Yudea, kemudian kita luaskan lagi ke Samaria, cross the border, ya, lewat border, tapal batas, ya, melewati tapal batas sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia. Ya, sekarang saudara, di manakah yang tidak menerima Injil? Ya, kalau tadi saya katakan bahwa banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya masuk ke pedalaman-pedalaman, masuk ke hutan-hutan, masuk ke suku-suku yang terisolasi, yang terasing. Sekarang dengan teknologi, sekarang dengan IT, sekarang dengan teknologi yang luar biasa ini, di manakah tidak terjangkau lagi oleh Injil, di manakah tidak terjangkau lagi oleh firman Tuhan, di manakah berita keselamatan ini tidak disampaikan. Saudara, kalau itu sudah terjadi, ya seperti pagi hari ini, saya percaya bahwa firman Tuhan ini bukan cuma untuk jemaat IMC saja, tapi sudah mendunia juga, ya sudah dengar di mana-mana, ya. Dan saya percaya waktu kita meresponi firman Tuhan ini, saya percaya juga bahwa apa yang seperti saya responi dulu juga, waktu saya masih belum ada apa-apanya, masih baru diselamatkan, ya, dan itu menjadikan saya seperti hari ini. Saya percaya juga, saya juga berdoa supaya setiap kita yang mendengar pada pagi hari ini pun juga akan mendapatkan hal yang sama. Tidak ada bedanya, kita sama di hadapan Tuhan. Masalahnya bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan, bagaimana kita meresponi integritas yang Tuhan berikan kepada kita. Masalahnya bagaimana kita meresponi di mana kita diangkat menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Dia, menjadi people belonging to God. Sungguh satu hal yang saya sendiri tidak bisa membayangkan betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya rencananya untuk hidup kita masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara dan kekasih Tuhan. Nah, lihat saudara, ya. Yohanes 13:20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ya, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi saudara, aku berkata kepadamu, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Jadi, mengapa kita mesti harus sekarang ragu-ragu lagi atau takut? Ya. Wah, kalau nanti saya menyampaikan, kalau nanti saya sharekan tentang berita besar, tentang keselamatan, tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa, tentang kasih Allah kepada manusia berdosa. Nanti kalau saya diterima, kalau tidak bagaimana? Don't worry, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita bisa menjadi saksi. Urusan kita adalah bagaimana kita menjalankan bahwa kita diutus sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Kita ini adalah orang-orang yang diutus. Kita hanyalah alat-alat saja. Ya, yang punya pekerjaan adalah Allah itu sendiri. Dan dikatakan, barang siapa menerima orang yang aku utus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia, yaitu Bapa yang mengutus aku. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya sudah dipanggil. Saudara dan saya sudah menerima keselamatan. Saudara dan saya yang percaya di dalam Kristus adalah orang-orang yang sangat dikasihi, di mana tempat sudah tersedia bagi kita. Tetapi Tuhan juga ingin supaya kita tidak egois, supaya kita tidak selfish, supaya kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Masih ada banyak teman kita, sahabat kita, keluarga kita, orang-orang yang belum terjangkau, orang-orang yang belum pernah mendengar, orang-orang yang masih terbelenggu, orang-orang yang terbutakan oleh ilah zaman ini. Saudara, banyak orang-orang yang tidak tahu apa itu keselamatan. Banyak orang-orang yang tidak sadar, yang tidak mengerti akan hidupnya. Saudara, betapa kita perlu menaruh belas kasihan. Dan saya percaya kalau kita meresponi panggilan ini, kalau kita meresponi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam The Great Commission ini, di dalam amanat agung ini, saya percaya hati Tuhan akan ada dalam kita. Hati Tuhan akan ditaruh dalam kita, sehingga kita punya kasih, sehingga kita punya belas kasihan untuk bisa mulai bersaksi. Saya percaya saudara,
saya percaya Tuhan itu tidak akan pernah mempermalukan kita. Asal kita mau meresponi, asal kita mau step out, asal kita mau melangkah, asal kita mau bergerak, maka roh Tuhan akan menyertai kita. Maka dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, sampai selesai, sampai kita terangkat naik, saudara, sampai kita selesai apa yang Tuhan yang sudah rencanakan dalam hidup kita. Tapi yang penting bagaimana kita bisa menggenapi setiap rencana Tuhan ini. Bagaimana kita bisa masuk di dalam rencananya ini. Saya rasa ini yang sangat penting di dalam hidup ini. Apa artinya? Sekali lagi, kita punya segalanya. Bapak, Ibu, Saudara, engkau punya segalanya. Engkau punya skill, engkau punya jabatan, engkau punya perusahaan, engkau punya usaha, engkau punya apa saja yang kau katakan. Ingat, Rasul Paulus, kembali saya mau ingatkan, segala yang aku banggakan, segala yang aku punya, setelah aku mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, semuanya bagi aku adalah rabis, semuanya bagi aku adalah sampah. Karena apa? Karena aku ingin mengejar. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14, aku melupakan apa yang ada di belakangku, dan aku berlari-lari. Press on, dikatakan dalam bahasa Inggris, I press on. Saya tekan, saya push diri saya. Ya, saya lupakan apa yang di belakang, ya, apa yang sudah lewat, ya, apa yang sudah terjadi. Ya, itu dulu. Saya tidak perlu lagi melihat lagi ke belakang. Ya, aku harus press, aku harus tekan hidupku untuk berlari. Katakan, berlari, Filipi 3, 13-14. Dan meraih hadiah. Apa itu hadiahnya? Yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhanku. Sungguh dahsyat sekali, saudara. Saudara dan saya pada pagi hari ini juga sedang diperhadapkan dengan amanat agung ini. Saudara dan saya sedang diperhadapkan ya dengan amanat agung ini. Saudara sedang diperhadapkan dengan perintah agung ini. Dan ini adalah hati daripada Allah itu sendiri. Di mana Dia ingin setiap manusia bisa diselamatkan. Dia tidak ingin manusia dihukum. Dia katakan, pedih hatiku. Dia katakan, aku apakah tidak sakit hatiku? Apakah aku tidak sedih kalau manusia itu harus dihukum masuk dalam penghukuman? Tidak, saudara. Dia ingin setiap manusia menerima keselamatan. Seperti saudara dan saya pada pagi hari ini yang sudah menerima keselamatan itu. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Marilah pada pagi hari ini. Saya percaya, saya yakin, saya juga sedang merasakan. The presence of God is here right now. Hadirat Tuhan ada di sini. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saya merasakan kasih Allah itu, dorongan untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan setiap kita. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang egois. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi ada banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang masih belum mengenal, yang masih belum di dalam Tuhan, yang masih tidak tahu tentang kepastian keselamatan ini. Keselamatan kita bukanlah mudah-mudahan, bukanlah semoga, tidak, saudara. Keselamatan kita adalah satu kepastian, iya dan amin. Karena dalam Kristus dikatakan tidak ada iya atau tidak, tetapi iya dan amin. Dan oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini biarlah setiap kita, marilah kita mulai renungkan, kita mulai pikirkan, kita mulai selidiki apa yang menjadi hati Tuhan dalam amanat agung ini. Apa yang menjadi hati Tuhan di dalam The Great Commission ini. Saudara, Dia sedang ada bersama-sama dengan kita. Rasakan hadirat Tuhan, saudara. Rasakan, Dia sedang ada bersama dengan kita. Saya merasakan Dia ada sedang bersama dengan kita pada pagi hari ini. Dia ada di dalam pembicaraan ini. Dia ikut terlibat di sini. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala. Kita renungkan sejenak apa yang baru saja kita dengar ini. Kita renungkan sejenak apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kita. Dia tidak ingin setelah Dia mengangkat kita dari lembah kegelapan, dari keterpurukan dosa, dan membawa kepada terangnya ajaib, supaya kita bisa menjadi terang Kristus, supaya the light of Christ itu mulai bersinar dari hidup kita, sehingga dari hidup kita
Terang Kristus itu bisa bercahaya untuk menerangi orang-orang yang masih dalam kegelapan. Sama seperti kita dahulu, saudara. Dan biarlah pada pagi hari ini Roh Kudus mulai menjamah kita. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang mulai membuka hati di mana mereka berada Tuhan. Mungkin ada juga di antara yang mendengarkan pada pagi hari ini daripada Tuhan firman-Mu secara online ini. Mereka yang belum bertobat, mereka yang baru mendengar pertama kali mungkin. Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan kesadaran, setiap hati yang terbuka juga, setiap hati yang mau Tuhan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, dan yang mau meresponi, dan hamba percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada setiap anak-anak-Mu. Tuhan akan memberikan kuasa kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa melangkah bukan dengan kekuatan mereka sendiri, bukan dengan kekuatan manusia lagi, tetapi kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan kepada setiap orang percaya. Ya Bapa, ya Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidup ini Tuhan. Mungkin kami masih belum banyak yang bisa kami lakukan, tetapi dalam kesempatan yang masih ada, di mana kami masih bisa bernafas, kami masih diberikan kehidupan, itu berarti adalah kesempatan yang baik bagi kami ya Tuhan, untuk kami bisa menggenapi semua rencana-Mu dalam hidup kami masing-masing. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya saat ini pun juga Engkau mulai Tuhan mengalir, Engkau mulai Tuhan memberikan peneguhan-peneguhan, Engkau mulai Tuhan mengingatkan setiap anak-anak-Mu dengan kasih-Mu ya Bapa, dengan kasih agape itu, dengan kasih yang mau berkorban untuk kami orang berdosa itu Tuhan. Engkau memberikan kesadaran kepada setiap kami, sehingga kami mau masuk ke dalam rencana-Mu, dan mau Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang masih belum terjangkau. Biarlah pada pagi hari ini merupakan pagi di mana kami mulai bergerak bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan untuk itu hamba juga berdoa Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu sebagaimana janji-Mu, apabila kami tetap setia, apabila kami tetap mengiring Engkau, melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, maka seperti yang Engkau katakan, kemana saja kami pergi, di mana saja kami berada, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan melindungi kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di mana saja kami berada. Kami bersyukur untuk itu semua. Tuhan memberkati setiap rumah tangga, Tuhan memberkati setiap kesehatan, Tuhan memberkati setiap keluarga, Tuhan memberkati setiap usaha-usaha daripada anak-anak-Mu, pekerjaan-pekerjaan daripada anak-anak-Mu, dan juga pelayanan-pelayanan daripada anak-anak-Mu, juga studi daripada anak-anak-Mu, dan apa saja yang anak-anak-Mu kerjakan Tuhan, berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja yang besar dan perkasa, the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end, yaitu Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Selamat siang, sampai bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.